Pagi yang hangat menyapa kompleks perumahan Anissa dan Bayu. Anissa berdiri di depan pagar sambil menunggu kedatangan pembantu baru. Bayu, suaminya, datang membawa secangkir kopi. "Anissa, dia akan segera tiba," ucap Bayu sambil meletakkan kopi di meja teras. Anissa mengangguk dan menarik napas pelan, berharap semuanya berjalan baik. Tak lama kemudian muncullah Sari, perempuan muda berusia sekitar 22 tahun. Mengenakan kebaya merah yang tampak sederhana namun anggun. Rambut panjangnya terurai rapi dan senyum Sari memancarkan keramahan. "Selamat pagi Bu Anissa, Pak Bayu. Saya Sari, pembantu baru di rumah ini," sapa Sari lembut. Anissa tersenyum manis. "Selamat datang Sari, semoga kamu betah di sini. Kalau butuh sesuatu langsung beritahu saja." Bayu hanya tersenyum singkat, pandangannya sempat tertahan pada kebaya merah Sari sebelum kembali menatap istrinya. Sejak hari pertama, Sari bekerja cepat dan cekatan. Ia membersihkan setiap sudut rumah, menata bunga di vas, dan menyiapkan sarapan lengkap. Nasi goreng, telur mata sapi, sayur asem, bahkan jus jeruk segar. Anissa terpukau melihat kerapian Sari, tetapi di dalam hatinya muncul rasa cemas yang tak terjelaskan. Hari kedua bersama Sari, suasana rumah semakin hidup. Pagi itu, Anissa terkejut melihat Bayu tiba-tiba memuji masakan Sari di meja makan. "Sari, nasimu enak sekali. Rasanya seperti masakan restoran," puji Bayu sambil menghabiskan sepiring nasi goreng. Pujian itu membuat Anissa terdiam, hatinya meremas. Selama ini, masakan Anissa lah yang selalu disajikan dan dihargai. Melihat Bayu memuji masakan pembantunya membuat Anissa merasa seolah posisinya terancam. Sari hanya tersipu malu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Di sela-sela sarapan, Bayu beberapa kali menoleh ke arah Sari. Tatapan yang lebih lama daripada perlu. Anissa bertanya-tanya, apakah Bayu benar-benar sekadar terpukau dengan keterampilan memasak, atau mulai terpesona lebih jauh karena kebaya merah yang dikenakan Sari? Malam itu, hujan rintik turun pelan. Anissa terbangun dan mendengar suara berbisik dari ruang tengah. Dengan hati-hati, ia bangkit dan mengintip ke sana dari pintu yang setengah terbuka. Ia melihat Bayu duduk di sofa, menerima secangkir teh hangat dari Sari. Tatapan mereka saling bertaut. Bayu menatap Sari dengan lembut, seolah ada kedekatan emosional yang tak biasa. "Tehnya persis seperti yang aku suka, Sari," bisik Bayu sambil tersenyum. Sari merunduk malu, tetapi matanya tetap menatap Bayu dengan penuh arti. Anissa menahan napas, sepadat gemuruh di dadanya. Ia mundur perlahan, serumit mungkin menahan perasaan cemburu dan marah. Sejak malam itu, Anissa tak bisa tidur tenang. Rasa penasaran dan kecurigaan menggerogoti hatinya. Ia memutuskan untuk mengawasi tiap gerak-gerik Bayu dan Sari keesokan harinya. Dimulai dengan memperhatikan cara mereka berinteraksi di pagi hari. Keesokan pagi, saat Anissa sedang menyiangi bunga di teras, Bu Ratna, tetangga sebelah, datang berkunjung. Senyum Bu Ratna penuh rahasia saat mulai berbicara. "Nisa, kau dengar tidak? Pembantu barumu itu dulu katanya kerja di rumah orang kaya di Surabaya. Cantiknya itu loh, apalagi kalau dia pakai kebaya merah." Anissa hanya tersenyum kaku. "Oh begitu Bu Ratna. Semoga saja Sari betul-betul hanya sekadar pembantu." Namun ucapan Bu Ratna menancap di pikirannya. Sepanjang hari, Anissa semakin curiga ketika melihat Bayu dan Sari sering berbicara berdua. Terkadang mereka tertawa pelan, bertukar pandang yang terlalu akrab. Anissa berusaha menepis pikiran buruknya, tetapi hatinya semakin berat. Suatu sore, Bayu pulang lebih awal dengan alasan rapatnya selesai cepat. Ia meninggalkan ponsel di meja ruang makan sebelum masuk kamar. Anissa, yang tengah membereskan piring, melihat ponsel itu menyala dan menampilkan pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kebaya merahmu membuatku lupa segalanya." Jantung Anissa berdegup kencang saat membacanya. Ia scroll ke bawah dan menemukan baris lain. "Besok malam aku tunggu di teras belakang." Air matanya tumpah saat menyadari Bayu benar-benar menjalin komunikasi rahasia dengan Sari. Hatinya hancur, ia mengambil ponsel. Tetapi sebelum sempat membalas, Bayu memanggilnya dari tangga. Anissa memutuskan menyimpan bukti pesan itu agar bisa mengonfrontasi Bayu nanti dengan tenang. Malam tiba, Anissa berusaha tetap terjaga untuk melihat apakah Bayu benar-benar pergi ke teras belakang.
Tepat sekitar pukul 23, ia melihat Bayu membuka pintu ruang tamu lalu berjalan mengendap menuju balkon belakang. Sari muncul beberapa detik setelahnya, mengenakan kebaya merah menggoda di sinar lampu teras. Anissa terpaku di balik tirai, merekam dengan kamera keamanan. Di teras, Bayu dan Sari berbicara dalam suara lirih, seperti berbagi rahasia lebih dari sekadar kebutuhan pekerjaan rumah. Bayu menatap Sari, meraih tangannya, dan Sari membalasnya dengan lembut. Tangis Anissa pecah saat menyaksikan adegan itu. Suara hujan seakan bersahutan dengan ratapan hatinya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengumpulkan bukti yang cukup sebelum menuntut penjelasan. Esok paginya, Anissa menunggu Bayu di ruang tengah. Bayu turun dengan wajah kelelahan, menaruh tas kerjanya, lalu tersenyum lelah. "Sayang, kau kenapa? Kenapa terjaga pagi-pagi?" tanya Bayu dengan nada lembut. Anissa menarik napas panjang. "Bayu, aku menemukan pesan di ponselmu, pesan dari Sari. Dan aku juga tahu apa yang terjadi di teras belakang tadi malam." Bayu terkejut, matanya terbeliak. "Nisa, dengarkan aku." Anissa memotong. "Jangan coba berdalih, aku tahu perasaanmu kepada Sari lebih dari sekadar rasa terima kasih." Aku muak. Air matanya mengalir deras. "Jelaskan sekarang juga." Bayu menunduk, suaranya tercekat. "Aku bodoh, Anissa. Aku merasa kesepian dengan tekanan pekerjaan. Sari hanya teman curhat yang selalu mendengarkan. Aku tidak bermaksud berselingkuh, aku..." "Terlalu mudah berkata begitu. Kau harus memilih, aku atau Sari," potong Anissa dengan suara bergetar. Setelah berkata itu, ia pergi meninggalkan Bayu yang termenung, merasakan perasaan bersalah yang membuncah. Sejak konfrontasi itu, Bayu berubah. Ia menjadi dingin dan sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. Saat di rumah, ia lebih banyak diam di ruang kerja, menatap layar laptop tanpa kata. Anissa merasakan jarak yang kian membentang. Sari tetap bekerja seperti biasa, tetapi ia tampak lebih tenang, seolah menikmati kekacauan yang ditimbulkannya. Tatapannya pada Bayu sesekali menebar makna, sementara tatapan Anissa padanya penuh kebencian. Suasana rumah berubah seperti zona perang dingin. Sunyi, tegang, dan menyakitkan. Anissa mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus pada anak semata wayang mereka, Nurul, yang berusia 8 tahun. Namun setiap kali mendengar langkah kaki di tangga atau melihat pintu gudang tertutup rapat, bayangan Sari dan Bayu di teras kembali menghantui. Suatu siang, Bayu meninggalkan dompet di ruang tamu. Anissa melihat ada pulpen lucu dengan hiasan rendah, persis seperti yang biasa dibawa Sari. Rasa curiganya memuncak. Ia memasuki gudang kecil di dekat dapur dan menemukan tumpukan catatan bercetak puisi romantis yang ditulis tangan. Kalimat-kalimatnya jelas ditujukan pada Bayu. "Ketika kau memandangku, aku yakin dunia berhenti sejenak. Aku menunggu sentuhan itu, yang membuatku merasa hidup." Anissa membereskan catatan itu dalam satu bundel, hatinya remuk. Ia memutuskan untuk membawa catatan tersebut sebagai bukti yang tak terbantahkan sebelum membuat keputusan akhir tentang masa depan pernikahannya. Malam harinya, Anissa menuliskan sebuah surat ultimatum untuk Bayu. Dengan tinta yang bergetar, ia merangkai kata-kata penuh luka. "Bayu, aku menemukan catatan-catatan Sari yang kutulis untukmu. Ini bukan sekadar perselingkuhan emosional. Aku tahu ada perasaan yang tumbuh di antara kalian berdua. Aku memberimu dua pilihan. Lepaskan semuanya dan tetap di sisiku, atau biarkan aku pergi demi keselamatanku dan harga diriku. Anissa." Anissa menutup surat itu dan menunggu Bayu pulang. Tekanan di dadanya begitu berat. Ia berharap Bayu memilihnya, meski hatinya sudah tercabik oleh kenyataan pahit. Bayu tiba larut malam, melihat surat di meja makan, dan mengetahui bahwa malam itu ia harus memberikan jawaban tegas. Bayu membaca ulang surat Anissa sambil berdiri di dapur. Ia memanggil Anissa yang duduk di teras, menatap langit malam. "Anissa, aku..." Bayu menarik napas panjang. "Aku memilihmu. Aku akan mengakhiri semua ini dengan Sari." Anissa menahan air mata, namun mata Bayu sudah berkaca. "Aku berharap kau tulus, Bayu. Ini kesempatan terakhirmu." Keesokan harinya, Bayu menemui Sari di dapur. Ia menggenggam tangannya dengan tegas. "Sari, perasaan kita tidak bisa berlanjut. Aku milik Anissa." "Maaf," Sari menunduk, wajahnya muram.
Aku mengerti, Pak. Terima kasih telah jujur. Ia menghapus air mata, lalu pergi tanpa sepatah kata lagi. Bayu merasakan beban besar di dadanya. Penyesalan mendalam karena telah menyakiti istrinya. Setelah Sari pergi, rumah tampak hampa. Bayu berusaha keras meraih perhatian Anissa. Memasak sarapan untuknya, membantu mengantar Nurul sekolah, bahkan membeli bunga kesukaan Anissa. Namun Anissa masih sulit mempercayainya. Bayu, aku takut luka ini akan terus membekas. Aku tidak mau disakiti lagi, kata Anissa sewaktu Bayu membawakan segelas teh hangat di ruang tengah. Bayu hanya menunduk, menggenggam tangan Anissa dengan lembut. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku waktu untuk membuktikan diriku. Hari demi hari berlalu dengan suasana canggung. Ada momen-momen sunyi saat Bayu mencoba memulai percakapan, tetapi Anissa hanya membalas dengan anggukan pelan. Meskipun begitu, pelan-pelan benih harapan tumbuh. Anissa tergerak melihat usaha Bayu yang tak kenal lelah menebus kesalahannya. Suatu akhir pekan, Bayu mengajak Anissa dan Nurul piknik ke tepi danau tak jauh dari kota. Ia menyiapkan bekal sederhana. Nasi uduk, lauk ayam, tempe bacem, dan buah-buahan. Saat duduk di tikar piknik, Bayu mengeluarkan album foto lama. Foto pernikahan mereka, foto liburan masa pacaran, hingga foto pertama Nurul saat lahir. Mata Anissa berkaca-kaca melihat wajah-wajah bahagia yang dulu mereka bagikan. Lihat, ini foto pertama kita sebelum menikah, ujar Bayu sambil menunjuk foto mereka berdua tersenyum ceria di taman bunga. Anissa mengusap air matanya. Aku merindukan hari-hari itu. Dan aku ingin kita menemukannya lagi, balas Bayu dengan suara lembut. Mereka berbicara panjang tentang momen indah di masa lalu, hingga tawa kecil kembali terdengar setelah sekian lama. Malam itu, Anissa merasakan sedikit kehangatan. Itu adalah titik mulai penyembuhan. Meski kembali menyatu perlahan, Anissa tak bisa sepenuhnya melupakan pengkhianatan Bayu. Suatu sore, ketika Bayu sibuk bekerja di ruang kerjanya, Anissa menemukan kembali catatan puisi Sari yang sempat dikumpulkannya. Tanpa sengaja, air matanya menetes membaca kalimat. Aku menunggu malam itu selamanya, ketika senyummu menyatukan kita. Duka kembali menyergap hatinya. Ia menghabiskan sisa sore dengan menulis diari, menumpahkan kebingungan antara mencintai Bayu dan rasa sakit yang masih membekas. Ia sadar, meski Bayu telah menebus, luka itu mungkin takkan pernah benar-benar lenyap. Merasa perlu menguatkan diri, Anissa bergabung dengan kelas memasak tradisional dan komunitas menulis puisi. Ia menorehkan kata demi kata, menuliskan rasa kepercayaannya yang terhianati dan harapan untuk masa depan. Dalam pertemuan komunitas, ia mendapat dukungan dari para rekan yang menjadi pendengar setia. Saya percaya Anissa, kamu bisa bangkit lebih kuat, kata Lia, sahabat barunya di komunitas menulis. Anissa mengangguk sambil menahan air mata kebahagiaan. Sementara itu, Bayu terus memetik buah kesalahannya. Bisnisnya perlahan pulih, namun hatinya tetap bertekad memperbaiki rumah tangga. Ia mendelegasikan beberapa tanggung jawab pekerjaan demi memberi waktu berkualitas bersama Anissa dan Nurul. Suatu malam, Anissa mendengar kabar dari tetangga bahwa Sari dikabarkan kembali ke kota setelah bekerja di kampung halaman. Gosip menyebut ia kini menjadi asisten di rumah orang terpandang. Hati Anissa bergetar. Apakah Sari benar-benar pulang atau hanya kabar burung? Ia tak ingin terganggu lagi, tetapi rasa cemas kembali muncul. Beberapa hari kemudian, Bayu membawa Anissa berkeliling perumahan, memberitahunya bahwa Sari telah pindah ke kota lain. Aku sudah memastikan dia tidak akan kembali ke sini, ujar Bayu. Anissa menatapnya ragu, namun Bayu melanjutkan. Percayalah, aku sudah membicarakan semuanya dengan atasan Sari di desa. Dia tidak punya niat kembali. Luka di hati Anissa perlahan mereda, meski kenangan masih tertinggal. Ia mulai membuka diri lagi, berbicara dengan Bayu tentang harapannya, tentang rasa takut yang kadang masih muncul. Bayu mendengarkan dengan sabar dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Anissa. Beberapa bulan berjalan, Anissa dan Bayu berhasil melewati badai kepercayaan. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-7 dengan sederhana, makan malam di restoran kecil tepi pantai. Malam itu, Bayu memegang tangan Anissa dan berbisik, "Kupikir aku tidak pantas lagi memilikimu. Tapi kau memberiku kesempatan kedua." Anissa tersenyum tertahan, mengingat masa lalu yang kelam.
Aku tahu kita masih punya banyak tantangan, tetapi aku percaya kita bisa melewatinya. Selama kita jujur dan saling mendukung. Di kota seberang, Sari menjalani hidup barunya dengan pekerjaan baru sebagai asisten rumah tangga di keluarga Pak Dimas, pengusaha sukses. Ia menata hidupnya, berusaha melupakan masa lalu yang membuatnya merasa bersalah karena ikut memicu keretakan keluarga Bayu dan Anissa. Pada suatu siang, Sari menerima surat dari Anissa. Sari, terima kasih sudah pergi. Semoga kau menemukan kebahagiaan. Aku sudah memaafkan meski sulit. Semoga kita sama-sama belajar dari yang terjadi. Anissa. Membaca surat itu, Sari menitikkan air mata. Ia akhirnya lega, terbebas dari perasaan bersalah yang menyesakkan. Ia menyimpan surat itu dalam dompet, lalu melanjutkan harinya dengan langkah yang lebih ringan. Anissa menghabiskan hari-harinya dengan berbagi waktu antara pekerjaan kantornya, mengasuh Nurul, dan menulis puisi di malam hari. Setiap kali ia menuliskan untayan kata tentang pengkhianatan dan penyesalan, ia merasakan sedikit demi sedikit luka di hatinya terobati. Bayu yang menyaksikan perubahan istrinya merasa bersyukur. Ia menyiapkan kejutan kecil. Sebuah buku kumpulan puisi Anissa yang diterbitkan secara mandiri, berjudul Rindu yang Tersisa. Pada malam penyerahan buku itu, Bayu berdiri di samping Anissa di hadapan keluarga dan teman-teman. Ia memeluk Anissa, pura-pura berbisik ke telinganya. Kau pantas mendapatkan lebih dari segalanya. Anissa tersenyum bahagia. Ia tahu memaafkan diri sendiri jauh lebih sulit daripada memaafkan orang lain. 1 tahun setelah badai berlalu, Anissa dan Bayu merencanakan sebuah perjalanan keluarga ke pantai. Nurul berlarian di pasir, melempar kerikil kecil ke laut, sementara Anissa duduk di kursi lipat, mengenakan kebaya biru lembut. Bayu datang membawa setangkai bunga matahari, bunga favorit Anissa sejak kecil. Diiringi deburan ombak dan cahaya senja yang keemasan, Bayu menatap mata Anissa dan bertelepon kata-kata. Anissa, terima kasih sudah memilihku lagi. Aku tahu aku pernah mengecewakanmu, tapi kumohon biarkan aku terus memperbaiki diri. Anissa memejam, merasakan hangatnya kebahagiaan memenuhi dada. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Bayu. Bayu, aku memilihmu karena aku melihat ketulusanmu. Kita telah melalui banyak hal, dan aku percaya cinta kita cukup kuat. Mereka berdua berpelukan, disaksikan langit pagi yang sebentar lagi gelap. Nurul berteriak girang, menunjukkan bintang laut yang ditemukannya di pantai. Ketiga hati dalam satu pelukan itu tahu. Mereka sedang memulai babak baru, dengan luka sebagai pelajaran dan harapan sebagai cahaya. Dan di sanubari, Anissa menyadari bahwa dunia tak selalu sempurna. Tapi cinta akan terus bersemi jika dipupuk dengan kejujuran, pengampunan, dan keberanian untuk memulai lagi.